Cara mappingnya begini nih berpikir kita. Kenapa sholat butuh khusyuk? Kenapa sholat butuh khusyuk? Orang yang masuk surga, surganya mau surga Firdaus, itu diikat dengan kalimat sholat di awal sama di akhir. Ya, bahwa dikatakan apa? Qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khasyi'un. Beruntunglah orang-orang beriman. Orang-orang yang bagaimana? Yang khusyuk dalam sholatnya. Dan itu diikat lagi di kalimat terakhirnya, ya. Allazina hum ala sholawatihim yuhafizun. Dan mereka itu orang-orang yang pandai menjaga sholatnya. Jadi sholat diikat dengan sholat. Apa pentingnya sholat khusyuk? Satu syarat untuk masuk surga Firdaus, sholatnya mesti khusyuk. Kalau enggak, lupain surga Firdaus. Lupain. Nah, ini jangan sampai kita nyesel loh. Kadang-kadang ada kalimat model begini nih, ya, ini merusak sekali sebetulnya, ya. Aneh, pelataran surga juga nggak apa-apa, Ustaz. Udah surga yang paling bawah, udah nggak apa-apa. Nyesel antum nanti, nyesel. Karena begini, orang yang surga paling atas itu bisa main-main ke bawah. Surga yang bawah nggak boleh, nggak bisa pakai visitor card main-main ke atas, nggak bisa. Nggak bisa. Kalau di sini masih bisa, ya. Kita punya teman di kantor, teman bagus banget main situ gitu kan, visitor gitu kan, nggak bisa, nggak bisa. Tapi surga yang di atas itu bisa ke bawah. Kalau kita kepisah ini sama anak kita di atas, kita di bawah. Nak, kangen nak, anak kita yang turun ke bawah. Kita nggak bisa ke atas. Ini dia. Dan bisa terjadi seperti itu, anaknya di atas, bapaknya di bawah, bisa jadi. Anaknya di atas, ibunya di bawah, bisa jadi. Ini dia. Nah, oleh karena itu masih kita hidup ini persiapkan. Sholat kita khusyuk. Bagaimana sih sholat khusyuk itu? Sholat khusyuk itu tipsnya satu, ya, itu pahami apa yang dibaca. Coba cek. Dari dulu kita sampai dari daurah sholat pertama sampai sekarang nih. Kira-kira udah hafal, bukan sudah hafal, sudah tahu nggak arti dari semua bacaan sholat kita? Nah, kenapa nggak dicari juga? Itu pangkalnya awal itu, ya. Allahu Akbar masih oke, ya. Doa iftitah aja udah nggak tahu kali kadang-kadang, ya kan? Jangan-jangan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqini minal khotoya kama innaka as-sawbul abyadu minad danas. Seterusnya apa itu artinya? Di situ aja udah langsung gak khusyuk. Bisa difahami gak nih? Ya, kalau kita seperti itu nggak ada bedanya sama dukun-dukun meracau pakai mantra-mantra. Bacanya kan begitu dukun-dukun, ya kan? Ramin bin kancil kecil ngading itu, buah begitu. Dia nggak tahu apa artinya, tapi dia jalanin. Itu nggak beda dengan kita. Ya, maka lihat, pahami bacaan sholat kita, dan kedua benarkan bacaannya. Tartil. Mohon maaf, mumpung tadi saya sedang mendengar, tadi sempat mendengar pada saat jadi imam, ingat nih, jangan membaca model begini nih. Tadi ada kekeliruan itu bacaannya, dan ini fatal sebetulnya. Ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kin din nggak boleh, nggak boleh itu. Kata dimatikan itu nggak boleh. Kalau belakangnya dua semua. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itu namanya wazan, imbang. Dan ini hukum pembacaan tartil dalam baca Quran itu gitu. Gitu. Ini maka dan jangan sampai tertukar panjang pendeknya, matnya jangan ketukar. Karena berbeda antara bacaan Quran, ya, dengan baca hadis, beda. Maka baca Quran itu terikat dengan apa? Dengan yang namanya ikatan-ikatan hukum. Dan kalau seandainya sholat, imam tidak boleh, yang menjadi imam itu orang yang tidak bisa melakukan gerakan sholat sempurna. Kalau mau semuanya dalam keadaan duduk. Dulu Rasulullah SAW dalam keadaan sakit, ya, dalam keadaan sakit. Tadinya sama Abu Bakar dikatakan semua duduk. Rasulullah duduk soalnya. Semua duduk. Kata Rasulullah tidak. Engkau yang menjadi imam. Abu Bakar yang disuruh jadi imam. Rasulullah saja begitu. Gitu. Jangan karena takut dengan bacaan kita kemudian suruh orang lain yang dalam keadaan lagi sakit untuk menjadi imam. Ya, tidak afdal sholatnya. Memang tidak membatalkan, tetapi tidak afdal. Ini perlu. Jadi kita pahami fikih dalam sholat itu, kita pahami bacaan sholatnya, ini akan membuat sholat kita jadi khusyuk. Ya, karena itu yang paling penting. Kalau kita sibuk mengartikan, maka bacaan ini nggak akan kemana-mana. Hati ini akan terus terpaut dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Cek itu. Coba dijalankan.